Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak, karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, "Kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda." Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. "Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu." "Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku." Aku melanjutkan, "Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu?" Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi dua. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila! Ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh, dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. "Fleur, apa kau tak apa?" Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing." Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh Ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta Ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. "Kau kira jam berapa sekarang?" "Sekarang aku akan ketinggalan jadwal." Dia memberiku pandangan bingung. "Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat?" "Apa? Kau bicara apa?" "Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. "Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu." "Sekarang, ayo berangkat." Dia berjalan pergi. "Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku." Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah satu gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. "Ew, apa itu? Yak." Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." "Oke, aku minta maaf. Minum ini." Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. "Hei, ini sangat menjijikkan." Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. "Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April?" "Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2."
Lalu dia segera pergi. Tunggu, apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik, dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan, apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat ku oleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh! Ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu. Cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila. Dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Iya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu. Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari Aprilmu. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Plur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Tak akan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah.
lalu berkata, "Ha, kena kau. Aku tidak bodoh." Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, "Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari Aprilmu, karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku?" Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari Aprilmu. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. "Kau bercanda kan?" Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. "Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari Aprilmu. Sungguh mengecewakan." Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru, "Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf." Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, "Kena kau." Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku. Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka. Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, "Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari Aprilmu." Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, "Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon." Aku tersenyum dan menatapnya. "Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon?" Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari Aprilmu kali ini tak terlalu gagal? Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah, aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan.
memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Hah! Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami. Mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya. Sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal, karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar, dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak, Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami, dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu.
Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan, apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya, lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy," pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku, makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. "Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu." Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar, lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi, Ames yang kukenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Bagaimana menurutmu?" Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh. Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trik kotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi.
Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Hah, itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama. Dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini. Dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya. Dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku. Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat, karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku, yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi. Mini berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira.
Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Mini mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan datang." Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Mini memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya. Yang pertama, Tyler, melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata, Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Mini memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Mini dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak, menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh, begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Mini menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Mini meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar, bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik?" Dia tersenyum. "Oho, betapa mempesonanya." Akhirnya, aku dan Mini duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan, kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Au, sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. Masih mengirim pesan. "Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" Maaf? Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku? Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. "Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu." Dengan penuh air mata, ku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. "Tak masalah. Aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman."
Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama. Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy sembari tangannya memasak dengan luas. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16 dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh, berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah. Sudah 6 bulan sejak itu, dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran, hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya, kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan? Sekarang di mana sel virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan, ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat.
Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini, tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali, aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya, dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu. Aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?" Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku, tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. "Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla." Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla.
Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh, wow. Tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Tapi ayahku berkata, ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim. Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata,
Aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi. Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Flueranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anim? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anim sungguh menjengkelkan.
Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput dia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anim? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Hah. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anim ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anim. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku.
Aku sangat sedih tanpamu, dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu, di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal, dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up, dan meresepkan obatnya. Fih, untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar, dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian. Aku cuma mau hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Apa kau dengar semua yang baru saja kukatakan? Oh, ya ampun, maaf. Dan, tidak. Sumpah, aku tak sedang mengacuhkan temanku dengan sengaja. Aku hanya teralihkan oleh cowok di sebelah sana, Luka. Aku tahu, dia sangat tampan. Dan bagian terbaiknya adalah dia jomblo. Yap, dia putus dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Dan hari ini adalah saatnya aku, Michelle Summer, akan membuat Luka Rodriguez jadi pacarku. Maksudku, kini hatinya pasti sudah sembuh, ya kan? Satu-satunya kelas yang kuikuti bersama Luka adalah bahasa Prancis, jadi sekarang atau tidak sama sekali. Kutulis sepucuk surat cinta dan meminta cowok di belakangku untuk memberikannya ke Luka. Jantungku rasanya berdetak semakin cepat, hingga guruku, Bu Davis, mencegatnya. Siapa yang mengoper surat di kelas? Tak ada ya. Mari kita lihat apa yang begitu penting sampai tak bisa menunggu sampai istirahat. Tunggu, apa beliau serius akan membacanya di depan seluruh kelas? Kusaksikan ia perlahan membuka surat itu. Oh, ampun. Seseorang tolong bantu dan hentikan beliau, tolong. Luka sayang, aku tersambar kilat cinta tepat sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tak bisa berhenti memikirkan senyummu yang manis dan bagaimana aku begitu terhanyut dengan matamu yang biru dan dalam. Aku menyukaimu dan ingin tahu apakah kau juga menyukaiku? Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, tapi untung bagiku, Bu Davis tak menyebutkan namaku. Phew. Aku melirik ke Luka. Dia terlihat begitu malu. Sungguh kegagalan besar. Saat aku menunggu bus, aku merasa agak sedih dengan semuanya. Kemudian hujan turun. Hebat. Dan melengkapinya, tiba-tiba ada mobil lewat dan mencipratiku. Aku betulan basah dari ujung kepala hingga kaki. Aku berteriak marah. Yang benar saja! Mobil itu tiba-tiba mundur, kemudian berhenti di sampingku. Aku menghela nafas saat jendela mobil itu terbuka. Hah? Luka? Apa? Aku minta maaf sekali, apa kau tak apa? Ya Tuhan, Luka sedang bicara padaku. Oke, tenang Michelle, bersikaplah santai. Oh, aku tak apa, itu salahku. Harusnya aku tak duduk di halte bus. Yang benar saja. Bagus sekali. Sempurna. Sekarang dia akan mengira aku ini orang aneh dan berlalu pergi. Tapi dia tak begitu. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk, akan kuantarkan kau pulang." Aku dan Luka sendirian di mobil? Terima kasih semesta. Dengan bersemangat aku masuk. Oh, ada dua orang lain di kursi belakang. Dia mengenalkan mereka itu temannya Wesley dan Aubrey. Oh, baik sekali dia memberi kami semua tumpangan. Sementara dua temannya mendengarkan musik di kursi belakang, aku bisa bicara dengan Lukas. Itulah saat aku tahu kalau kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kuduga. Dia adalah penggemar berat DC Comics dan serial favoritnya adalah Arrow dan The Flash. Sama sepertiku.
Oh, betapa aku berharap perjalanan ini tak akan pernah sampai ke rumahku. Malam itu, aku tak bisa lakukan apapun kecuali berbaring di kamar melamunkan betapa semua ini seakan tak nyata saat kemudian ponselku berbunyi. Bunda Maria yang Kudus. Seseorang tolong genggam tanganku. Luka barusan mengirimiku pesan. Hei Michelle, maaf sekali lagi membuatmu basah kuyup. Aku senang ngobrol denganmu. Apa aku bermimpi? Aku mencubit diriku untuk memastikan. Aduh, tidak, ini sangat nyata. Kemudian satu hal berlanjut ke yang lainnya. Kami ngobrol hingga larut malam. Dan itu berulang hari demi hari. Dan hari berikutnya juga. Pada dasarnya kami bicara setiap malam. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mengajakku kencan. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Kencan. Wih. Dan bagian terbaiknya adalah dia ingin nonton film horor. Semua orang tahu cowok cuma menyarankan ini supaya si cewek akan memeluknya saat dia ketakutan. Oke, Luka, aku suka cara berpikirmu. Dia memilih The Conjuring 3, jadi aku harus maraton nonton bagian 1 dan 2 dalam semalam. Sangat menakutkan, tapi aku rela lakukan apapun untuk Luka. Hari itu pun tiba, dan aku menghabiskan berjam-jam memilih baju yang paling imut. Tapi kemudian aku sampai di bioskop melihat Wesley dan Aubrey juga ada di sana. Melihat wajahku yang kaget, Luka berkata, "Oh, aku juga mengajak Wesley dan Aubrey. Ini akan jadi double date yang menyenangkan." Apa dia baru saja berkata double date? Oh, jadi ini masih termasuk kencan. Sungguh melegakan. Dia tak memberitahuku sebelumnya kalau Wesley dan Aubrey merupakan kekasih. Semua kejutan di film itu memang membuatku terus berpegangan pada lengan Luka. Kalian pikir aku akan senang dengan ini, kan? Tapi tak, aku tak senang. Kenapa? Karena aku bukan satu-satunya cewek yang berpegangan pada lengannya. Aubrey juga. Tidak, aku tak sedang bercanda. Halo, bukankah cowoknya juga duduk di sebelahnya? Syukurlah, film itu akhirnya berakhir. Karena melihat Aubrey bergelayut pada Luka bahkan lebih menyeramkan daripada filmnya. Setelah itu, Luka menyarankan kami pergi beli makanan Meksiko. Dengan senang aku setuju. Hanya saja, Wes dan Aubrey juga ikut. Tentu saja. Kemudian sebelum kami sempat memesan minuman, Wes menerima telepon dari ibunya dan harus pergi. Jadi tersisa kami bertiga di sana makan malam bersama. Suasananya canggung. Karena Aubrey terus saja bercanda sendiri dengan Luka. Sementara aku duduk di sana tak paham dan merasa seperti obat nyamuk. Memang itu menyebalkan, tapi paling tidak aku akan punya waktu sendiri bersamanya di perjalanan pulang untuk menebus semua ini, ya kan? Tapi kemudian Aubrey bergelayut di lengannya dan dengan suara diimut-imutkan bertanya, "Oh, ini sudah sangat larut malam. Luka, kau akan mengantarku pulang, ya kan?" Luka menoleh ke arahku dengan canggung. Tentu aku tak mau menarik perhatian, jadi kukatakan, "Jangan khawatir, aku bisa menelpon temanku. Dia bekerja di dekat sini dan shift kerjanya akan segera selesai." Yap, itu kebohongan besar. Akhirnya, dia tersenyum dan kemudian mereka pergi, meninggalkanku di sana sendiri. Aku memesan Uber dan pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa berhenti memikirkan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hubungan mereka. Tapi kemudian ku terima pesan dari Luka. Aku senang sekali hari ini. Aku ingin tahu apa kamu mau jadi pacarku? X. Apa? Harus kugosok mataku dan membacanya ulang. Ya Tuhan! Benar-benar tertulis pacar di pesan itu. Jadi, itu artinya Luka dan Aubrey hanyalah sekedar teman dekat, itu saja. Aku tersenyum sambil menjawab ya padanya. Jadi, sejak saat itu, kami resmi pacaran. Sungguh menakjubkan. Ya, kecuali satu masalah yang sama. Dia selalu mengajak temannya ikut serta. Setiap hari. Kalian tahu Wesley dan Aubrey sekolah di SMA lain di dekat sini. Saat aku pertama kali bertemu mereka, kukira Luka hanya memberikan mereka tumpangan pulang karena hujan. Tapi ternyata dia mengantar mereka setiap hari. Mereka juga sering nongkrong bareng setelahnya. Jadi itu artinya Luka dan aku tak pernah punya waktu sendiri. Bahkan setengah jam pun tidak. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Sejak aku dan Luka resmi pacaran, Aubrey bahkan makin berani dari sebelumnya. Misalnya, suatu kali di taman, Luka sedang makan hotdog dan ada mustard di wajahnya. Aku tertawa kencang sekali dan menyuruhnya untuk tetap diam supaya aku bisa memotret wajahnya yang lucu. Tapi kemudian Aubrey langsung menoleh padanya, mengambil sebuah tisu dan mengelap bersih mustard itu. Dan tak hanya itu saja, dia bahkan minum dari gelasnya, menyuapinya cemilan dan sering memandang terpesona padanya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana dia bisa terang-terangan menggoda di depan Wes seperti itu? Nah, cewek itu sangat tahu caranya membutakannya.
Terkadang dia mencium Wes di pipi atau membelai rambutnya. Jadi siapa yang sebenarnya dia sukai? Wes atau Luka? Kuputuskan untuk melakukan tes untuk cari tahu. Jadi aku merapat ke Luka dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan seperti yang kuperkirakan, Aubrey melotot padaku dengan mata cemburu. Kemudian, saat dia memilin helai rambutnya dengan jarinya, dia bertanya pada Luka. Luka, Wes sibuk hari Jumat ini dan aku tak bisa melewatkan les menariku. Apa kau bisa mengantarku ke sana dan menunggu sampai kelasnya selesai? Luka terlihat kikuk, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Dia bergumam, "Iya, tentu." Sekarang Aubrey mulai berlebihan. Aku perlu menunjukkan padanya kalau Luka tak tertarik padanya dan kalau dia harus mundur. Aku tahu itu agak terdengar jahat, tapi serius. Aku perlu mengambil sikap, kalau tidak aku bisa kehilangan pacarku. Jadi, pada malam Jumat, setelah Luka mengantar Aubrey ke kelas menarinya, aku menelpon Luka dan mengatakan padanya kalau ban sepedaku kempes. Ya, mungkin saja kulubangi sendiri, tapi trik itu berhasil. Luka langsung menjemputku dan mengantarku pulang. Kemudian aku bertanya padanya untuk tetap tinggal karena ibuku memasak lasagna andalannya. Dia tak bisa berkata tidak pada ibuku. Jadi Luka mengirim pesan ke Aubrey menyuruhnya pulang sendiri karena dia sibuk denganku. Berhasil. Hari berikutnya kami berempat nongkrong di kafe. Luka menyadari Aubrey terlihat sedikit lelah, jadi ia bertanya. Hei Aubrey, apa kau tak apa? Oh, bukan masalah besar. Setelah kelas menari aku jalan pulang dan tiba-tiba hujan. Aku tak membawa payung karena kukira kau akan mengantarku pulang, jadi aku basah kuyup. Aku melirik Luka dan bisa lihat dia merasa sangat bersalah. Setelah ngobrol sebentar, aku ke toilet untuk menyegarkan diri. Itulah saat aku menangkap basah Aubrey menepuk-nepuk bedak ke wajahnya supaya ia terlihat lebih pucat. Aku tak percaya ini. Itu enggak banget. Aku perlu melabrak pembohong besar ini. Apa kau benar-benar mengira membuat Luka merasa bersalah akan membuatnya mencintaimu? Aku tak perlu membuatnya melakukan apapun, karena dia sudah mencintaiku. Dengan wajah terkejut aku berseru. Apa kau bilang? Oh, dia tak memberitahumu? Luka dan aku dulu pacaran, tapi kemudian aku bosan padanya dan putus dengannya. Dia sangat terpukul. Sekarang melihatnya bersamamu, aku sadar aku membuat kesalahan. Dia seharusnya bersamaku. Ya Tuhan, aku tak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan ini dariku? Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Kau ini psycho yang gemar bermain trik kotor kapan saja. Lalu aku bergegas keluar toilet dan menabrak Luka. Apa kau baru saja membentak Aubrey? Jangan jahat begitu. Dia itu sakit karena aku pergi denganmu kemarin. Hebat sekali. Sekarang Luka hanya mendengarku berteriak dan sekarang mengira aku ini yang jahat. Tapi kemudian aku sadar Aubrey benar. Luka jelas masih cinta padanya. Karena kalau tidak, dia pasti sudah menanyakan dulu versi ceritaku sebelum membelanya begitu cepat. Luka, kurasa sebaiknya kita putus saja karena jelas kau masih punya perasaan terhadap Aubrey. Kemudian tanpa membiarkannya berkata apapun, aku mengabaikannya dan pergi. Hari berikutnya, kuputuskan untuk bangun lebih pagi dan pergi lari mencoba untuk menjernihkan pikiran. Tapi, segera saat kubuka pintunya, kulihat Luka berdiri di sana. Aku bersikap seolah dia tak terlihat dan hendak jalan pergi. Tapi dia meraih lenganku dan berkata, "Tolong Michelle, paling tidak dengar aku dulu." Jadi, kami duduk di teras dan Luka menceritakan semua padaku. Ternyata memang benar Luka dan Aubrey dulunya pacaran, tapi mereka bertengkar sepanjang waktu. Jadi dia putus dengannya dan mereka tetap berteman. Dia tak memberitahu hubungan mereka di masa lalu karena dia kira itu bukan masalah besar karena semua sudah berakhir sekarang. Dia bilang setelah aku memutuskannya, dia bicara ke Aubrey untuk cari tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Itulah saat Aubrey mengaku kalau dia masih cinta dengannya dan hanya memacari Wesley supaya dia bisa berada di dekatnya. Luka menolaknya dan dia mulai menangis, yang mana menyebabkan make up-nya luntur. Itulah saat Luka menyadari kalau aku benar soal Aubrey pura-pura sakit. Lalu Luka menegaskan kalau perilaku licik Aubrey itu membuat mereka tak bisa berteman lagi. Michelle, aku minta maaf. Seharusnya aku tahu apa yang dia lakukan dan mengutamakanmu. Aku janji itu tak akan terulang. Kasihan Luka, aku tak tahan melihatnya terlihat begitu murung. Sejujurnya, yang dia lakukan hanyalah berusaha menjadi teman yang baik untuk Aubrey. Luka berhak mendapat kesempatan lain, ya kan? Jadi, dengan tersenyum aku memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan kami berdua membaik. Wesley akhirnya tahu kalau Aubrey hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan Luka. Jadi dia putus dengannya. Kisah cinta kami tentunya penuh liku, tapi semuanya sepadan.
karena aku tulus mencintai Luka. Dan aku juga suka bagaimana dia peduli dengan teman-temannya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, aku hanya minta padanya waktu sendiri setiap hari Jumat. Ngomongin soal hari Jumat, aku tak sabar untuk yang satu ini karena Wesley bilang padaku kalau Luka menyiapkan sesuatu yang spesial untukku. Ih, aku sangat senang. Maaf guys, tapi kalian tak tahu apa itu karena ceritaku harus berakhir di sini. Mungkin lain waktu.